Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Kita mau memulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu baik. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Apabila pada pagi hari ini kami boleh dapat bangun kembali, mengikuti saat teduh pagi ini semua atas rahmat dan berkat-Mu. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Berkati pertemuan kami ini, Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa, kami ingin memuji Engkau, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau jamah hati kami satu persatu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus. Beracaralah di dalam pertemuan kami ini. Jamah hati kami masing-masing, Tuhan. Tuhan, berkati peralatan yang kami gunakan. Berkati jaringan internet yang kami pakai. Berkati teman-teman kami yang melayani pada pagi hari ini. Juga yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing, menuntun kami semua. Sehingga hati dan pikiran kami boleh hanya terarah kepadamu. Selama 30 menit ini Tuhan Yesus, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di dalam pertemuan kami ini. Kami siap Engkau pimpin. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur bahwa di pagi hari ini, di ruang Zoom ini, kita bisa kembali berkumpul bersama untuk mengikuti saat teduh komunitas kemuliaan hati. Saat ini di Kelapa Gading, hujan deras ya, tapi kita percaya bahwa kerinduan kita tidak berkurang. Ya, kita mau mengawali hari ini untuk berjalan bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di Yohanes 1 ayat 1, pasal 1 ayat 14, firman-Nya berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita mau mengangkat suara kita rindu untuk memuji menyembah Dia, karena firman yang hidup itu layak, karena Yesus Kristus telah menjadi penyelamat kita. Kita siapkan hati, kita mau berikan yang terbaik bagi Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita nyanyikan lagi, firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita.
ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup, firman yang selalu menuntun kami, sehingga kami berada di jalan yang benar. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya benar Tuhan, Engkau adalah pintu bagi setiap jalan kami. Kami percaya ketika kami melangkah, Engkau selalu berjalan di depan kami, laksana api yang menghanguskan. Saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk lebih lagi menyembah-Mu. Kami memuji Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong kami. Mari sahabat terkasih, kita mau sembah Dia. Kita berikan semua yang terbaik. Kita angkat suara kita bawa hati kita. Kita nyanyikan lagu Yesus Kami Puja. Dia layak untuk menerima pujian penyembahan kita. Dan kita percaya ketika kita mengangkat suara kita, Tuhan hadir dan kuasa Dia bekerja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja,
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita panggil Dia Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan, kami selalu membawa hati kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Mari kita panggil kembali nama Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembahlah Dia Sang Raja, sembahlah Dia. Tiada maya lawasera, bayala bashera, Ramasikara bayala bashera, Ramakyala bayala bashera badakuste. Engkau Raja, Engkau yang maha tinggi, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, ada yang seperti Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah kota Betlehem. Riara bayala basena, oyala masyarakat oyala wasek yala bayala masyarakat oyala bagyala bayala basik yara
Oyala bayala bashira. Oramase, oramase. Oramase, yala mashikara barakase. Oyala mashikara barakase. Ramasikira bayala bashikara baratakala yala. Ramasikira bayala bashikara baratakara yala bashikira barakas. Ramasikira bashikira baratakara yala basikira. Ramasikira bayala bashikira bayala. Ramasikira bayala bashikira barakas. Ramasikira bayala bashatakara yala basikira. Ramasikira bayala bashikira. Terima kasih Yesus. Dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan kau hadir saat Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mendekatlah dan bertobatlah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang hidup. Ketika kami datang memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir melawat setiap hati kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapilah anak-Mu, Christine. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berikanlah kami hati yang siap mendengarkan Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di saat saya merenungkan isi firman ini, ada beberapa poin yang saya dapatkan. Dari ayat 5 sampai dengan 8, saya mendapatkan yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti yang kita tahu, Tuhan itu kekuatannya sangat besar. Kalau kita sesama manusia mempunyai banyak keterbatasan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Tentunya cuma satu,
yaitu kita harus percaya. Bagaimana supaya kita percaya? Kita harus membaca firman-Nya, karena firman itu adalah Tuhan. Dengan membaca firman, maka kita akan lebih mengenal Tuhan. Kita mengerti apa kehendak Tuhan, dan kita juga akan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah bait Allah. Maka kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Tentang percaya ini diperkuat dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini jelas dikatakan, di saat kita percaya, maka jalan kita akan diluruskan dan Tuhan yang akan menuntun kita untuk melalui semua badai yang ada di hadapan kita. Yang kedua, kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Setelah kita dapat percaya, kita dapat mengandalkan Tuhan, maka kita bisa berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa percaya, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan bisa berharap kepada Tuhan. Yang ada kita berharap pada sesama atau berharap pada kita sendiri. Berharap kepada sesama sering mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita menyikapi semua persoalan yang ada di hadapan kita? Kita hanya harus taat. Kita harus sediakan senjata yang diberikan Tuhan buat kita, supaya kita benar-benar siap di saat badai itu datang. Di saat kita menaruh harapan kepada Tuhan, ada dua poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah pada saat kita menaruh harapan kepada Tuhan itu, kita tadi tahu ya, kita harus percaya penuh iman. Tapi iman dan kepercayaan kita itu harus diuji dan tahan uji. Kalau kita nggak tahan uji, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Di sini jelas ya, bahwa kepercayaan itu juga diuji. Seperti kita tahu dalam cerita Abraham, kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman. Di saat dia menantikan anak, tapi di saat dia mendapatkan, dia harus mengorbankan. Itu sebagai ujian dari Bapa. Tapi karena dia beriman dan benar-benar percaya, dia tahan uji, dia berani mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu sebagai contoh kita tahan uji. Jika kondisi kita saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan pernah kita menganggap sebagai cobaan. Tapi anggaplah ini sebagai ujian. Karena ini untuk membuktikan bahwa kita benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan. Orang yang percaya, yang kedua, orang yang percaya menaruh harapan kepada Tuhan memerlukan keberanian. Bukan hanya percaya aja, tapi kita juga harus berani.
Ini dapat dikuatkan di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau semua ada yang hadir pada komsel Jumat 2 minggu lalu, mungkin tahu ayat ini. Ini juga untuk menguatkan kita di saat kita mengalami kondisi yang tidak sesuai yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa mempunyai keberanian? Kita akan berani kalau kita pernah melaluinya. Simple sih, cuman dengan mengingatkan pada diri sendiri kita semua bahwa apa saja perbuatan Tuhan yang selalu setia menemani kita selama perjalanan hidup kita selama ini. Kita dapat melalui semuanya. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua dapat kita lalui karena Tuhan. Makanya kita harus berani apapun yang ada di hadapan kita. Dalam bacaan tadi juga kita tahu ada digambarkan seperti pohon di tepi air. Apabila kita mengandalkan Tuhan. Di dalam perumpamaan seperti pohon ini, saya jadi ingat dengan cerita wanita Samaria yang ada di sumur Yakub. Tuhan mengatakan bahwa dia akan dapat memberikan air yang tidak akan kehausan lagi. Karena Tuhan adalah air hidup. Ada di dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kita ini diumpamakan seperti pohon. Pohon itu berakar dari akar. Akar itu adalah hati kita. Hati kita itu memancarkan semua yang kita ucapkan, semua itu dari hati kita. Kalau hati kita terus mencari air, sumber air kehidupan, yaitu kepada Tuhan, maka kita juga akan bisa mengandalkan Tuhan dan mempunyai kekuatan seperti yang Tuhan janjikan. Dan kita juga akan berbuah lebat dan kita juga akan memberkati sesama. Kalau kita tidak mengalami rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka kita akan susah untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir adalah yang ketiga, jangan mengeraskan hati. Ada pepatah mengatakan, dalam hati siapa yang tahu. Ini berlaku hanya untuk manusia, karena melihat luar, tapi tidak bagi Tuhan, karena Tuhan Allah kita melihat dan mengenal kita, setiap kita yang hadir saat ini. Ini diteguhkan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika firman Tuhan diberitakan, apakah kita langsung datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati untuk bertobat dan komitmen memulai hidup yang berkenan kepada Tuhan? Rasa lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan adalah kunci supaya hati kita yang mengeras seperti batu dapat diubah dan dimurnikan melalui Roh Kudus-Nya. Karena kita tidak dapat merubah hati kita, hanya Tuhan yang bisa. Selagi masih ada waktu dan belum terlambat, mari kita sama-sama selama masa Prapaskah ini, kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk bertobat dan persembahkan hati kita. Karena ada di dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, ya Allah. Pertanyaan refleksi buat kita pada pagi hari ini ialah, siapakah Tuhan bagi kita?
Sudahkah kita percaya dan andalkan Tuhan saat ini? Sudahkah kita menaruh harapan pada Tuhan? Masih keras hatikah kita? Pesan Tuhan buat kita pagi ini, mari kita semakin mendekat kepadanya, supaya hati kita semakin diubah, jadi lebih murni, semakin berserah, tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan sesama, tetapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan dan percaya, serta menjadi sumber pengharapan kita semua orang percaya. Sehingga kita bisa hidup dengan hati yang benar-benar bisa menjadi saluran kasih Tuhan buat semua orang. Seperti ada lagu, mungkin saya nyanyikan sedikit ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Mungkin itu sedikit renungan dari saya. Semoga bisa menguatkan kita semua dan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita pagi hari ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah dibawakan oleh anak-Mu yang Kau kasihi, Christine. Kami belajar Bapa, kami diingatkan kembali bahwa kami harus benar-benar mengandalkan hidup kami kepada Engkau. Ketika kami mengandalkan hidup kami kepada Engkau, maka kami tidak akan kecewa. Biarlah kami selalu dapat percaya, dan biarlah iman kami tahan uji Bapa. Biarlah kami mengerti bahwa setiap peristiwa yang ada di hidup kami adalah ujian untuk kami bisa naik level, bukan cobaan Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk PH Sel nanti malam. Berkati para leaders PH Sel nanti malam, Timul dan juga Civeni. Biarlah Bapa melalui mereka perpanjangan tangan-Mu, banyak jiwa-jiwa lagi yang lebih diberkati untuk pertemuan PH Sel. Engkau berkati setiap alat dan jaringan internet yang digunakan nanti malam, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih juga untuk Pak Paulus Civila, dan juga kami berdoa untuk kami semua, para tim pelayan-Mu dalam komunitas pemunihan hati ini, Bapa. Biarlah Bapa, Engkau selalu akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga ketika kami melayani Engkau, tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat mengganggu pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga para peserta saat teduh pagi ini Bapa. Biarlah kami boleh selalu dapat menjalankan 5 senjata di dalam Engkau sebagai benteng pertahanan kami Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, hati kami, pikiran kami, panca indera kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sepanjang hari ini ya Bapa, Engkau yang akan beracara, Engkau yang akan tutup bungkus kami semua, dan setiap apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini, hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu,
dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau tutup doa kami dengan doa untuk komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Full halaman lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.